Oke, halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, selamat datang kembali di channel Eka Farel teman-teman. Dan kali ini saya kembali dengan video pembelajaran tentang KPK dan FPB. Oke, KPK dan FPB. Di sini saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara mencari KPK dan FPB dari pasangan bilangan, ya. Jadi tidak akan lagi menjelaskan pengertiannya, ya. Sekilas saja, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, FPB itu faktor persekutuan terbesar. Agar kalian bisa memahami materi KPK dan FPB ini, materi prasyarat yang harus kalian kuasai adalah materi tentang perkalian dan pembagian, ya. Juga ada materi tentang bilangan berpangkat, ya. Oke. Oh, satu lagi yaitu tentang bilangan prima, ya. Untuk bilangan prima saya tulis di sini aja. Bilangan prima. Oke, saya juga tidak akan menjelaskan bilangan prima itu bilangan seperti apa. Yang pasti bilangan prima itu adalah terdiri dari bilangannya maksudnya, ya, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Oke, itu bilangan prima, ya. Dan cara untuk mencari KPK dan FPB yang akan saya bahas adalah cara yang menggunakan yang disebut dengan pohon faktor. Oke, karena untuk mencari KPK dan FPB ada beberapa cara, ya. Ada yang menyebutnya dengan cara tabel, gitu, ya. Tapi yang akan saya bahas di sini adalah cara dengan menggunakan pohon faktor. Oke. Soalnya, tentukan KPK dan FPB dari setiap pasangan bilangan berikut. Ada 3 soal, ya. Oke, nomor 1. 18 dan 24. Oke, jadi langkah yang pertama, ya, itu kita membuat pohon faktornya dari masing-masing bilangan ini, gitu, ya, yang akan dicari KPK dan FPB-nya. Oke, dari yang 18 dulu. Caranya gimana? Caranya dengan cara membagi. Nah, ini yang disebut dengan pohon faktor tuh yang seperti ini, ya. Kita bagi bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya dengan bilangan prima, ya. Jadi pembaginya itu ditulis di sini dan harus bilangan prima. Dan biasakan dari awal bilangan primanya berurutan dari yang paling kecil, ya. Berarti kita lihat nih, 18 dibagi 2. Nah, itu bisa kan? Berarti kita tulis 2 di sini nih, 2. 18 dibagi 2. Nah, hasilnya kalian tulis di sini. 9 kan? Oke. Lanjutkan dibagi lagi. Nah, berarti di sini bilangan prima lagi nih, 9. Dibagi 2 kan nggak bisa, ya. Maksudnya nggak habis gitu, ya. Bisa, tapi hasilnya desimal, ada komanya gitu, ya. Berarti lanjut nih, 3. Bisa nggak 9 dibagi 3? Bisa, ya. 3. Hasilnya berapa? 9 dibagi 3, ya 3, ya. Nah, kalau hasil pembagiannya sudah merupakan bilangan prima, sudah berhenti, ya. Tapi ada juga sih yang menyelesaikan sampai hasilnya itu 1, gitu, ya. Tapi biar lebih simpel, cukup sampai di sini dan bilangan prima pembaginya kita tandai, kita buletin, ya. Termasuk hasil terakhir yang merupakan bilangan prima. Oke. Sekarang yang 24-nya nih. Dibagi 2, ya. Hasilnya 12. 12 dibagi 2 bisa hasilnya 6. 6 dibagi 2 juga bisa hasilnya 3. Oke, hasilnya sudah merupakan bilangan prima. Kita buletin lagi semua bilangan primanya. Nah, inilah pohon faktor yang dimaksud, ya. Setelah itu kita buat nih yang namanya faktorisasi prima. Apa sih faktorisasi prima itu? Penjabaran dari suatu bilangan
yang dijabarkan dengan bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima gitu ya. Berarti 18 sama dengan, nah kita lihat nih dari pohon faktornya yang kita buletin tadi, 2, 3 sama 3. Ini kan bilangan-bilangan prima ini kalau kita kali-kalikan hasilnya itu 18 gitu kan. Nah, kita tuliskan di sini nih dalam bentuk perkalian. Berarti 2. Nah, makanya tadi saya kenapa bilang berurutan dari yang paling kecil, biar ketika membuat faktorisasi primanya lebih enak aja gitu ya. Dikali, nah di sini kan 3-nya ada 2 ini, berarti 3 kali 3 gitu kan. Nah, itu kan ditulisnya bisa disederhanakan dengan menggunakan konsep bilangan berpangkat. Karena 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 gitu ya. Sekarang yang 24-nya, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 1. Oke, itu faktorisasi primanya. Setelah itu baru kita bisa menentukan apa yang kita cari, yaitu FVB dan KPK. KPK dan FVB gitu ya. Kalau saya biasanya FVB dulu nih yang kita tentukan ya. Kenapa? Karena FVB itu kita harus melihat faktorisasi prima dari dua bilangan yang kita cari KPK dan FVB nya. Kita tentukan mana bilangan yang sama ya. Maksudnya bilangan yang di faktorisasi prima 18 dengan yang 24, kalau ada yang sama bilangannya ya, pangkatnya diabaikan dulu. Itu berarti buat FVB ya. Jadi gini maksudnya, ini kan 2 nih, yang di 18 ini ada 2, di bawahnya ada 2 nggak di bilangan 24? Ada, ini kan. Nah, berarti 2 ini bisa digunakan untuk FVB. 3 di sini ada, di sini juga ada, berarti ini juga buat FVB. Nah, ini kebetulan hanya seperti ini kan faktorisasi primanya ya. Jadi nanti maksudnya kalau misalkan di sini nih ada dikali 5 gitu ya, misalkan bilangannya berbeda. Di sini dikali 5, di bawahnya nggak ada 5 nih. Berarti 5 ini tidak dibawa untuk perhitungan FVB gitu ya. Jadi buat FVB itu hanya bilangan yang sama ya, yang ada pasangannya. Nah, terus gimana cara memilihnya? Yang mana yang kita ambil? Untuk FVB kita ambil pangkat yang paling kecil. Nah, jangan sampai tertukar ya. FVB kita ambil pangkat yang paling kecil. Nah, sekarang 2-nya dulu nih. Di sini kan 2, di sini 2 pangkat 3. Ini kalau 2 saja seperti ini, itu artinya 2 pangkat 1 ya. Cuma kalau pangkat 1 itu biasanya tidak dituliskan. Berarti pangkatnya lebih kecil yang ini dong. Ya, ini pangkatnya 1, yang ini 3. Nah, FVB kan diambilnya yang paling kecil, berarti yang ini. Berarti 2, terus dikali ya, dikali. Sekarang 3 nih. 3-nya, yang ini 3 pangkat 2, yang ini 3 pangkat 1. Berarti lebih kecil yang ini ya, berarti 3 gitu ya. Tinggal dihitung, 2 kali 3 itu 6. Oke, jadi FVB dari 18 dan 24 itu 6 ya. Sekarang KPK-nya. Nah, kalau KPK, semua bilangan yang ada pada faktorisasi prima itu kita ambil. Jadi kalau saya tadi ilustrasikan di sini ada kali 5, terus di sininya nggak ada 5 gitu ya, cuma ada di atas. 5-nya juga diikut sertakan di bawah gitu ya, diambil buat perhitungan KPK. Jadi tidak harus ada pasangannya. Tapi kalau yang ada pasangannya tetap kita pilih salah satu aja. Untuk KPK ambilnya pangkat yang paling besar ya. Jadi 2 dan 2 pangkat 3. Ini kan pangkatnya lebih besar yang ini, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya, berarti ambil yang ini ya, pangkatnya lebih besar, 3 pangkat 2. Oke, tinggal hitung ya. 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. Ingat, 2 pangkat 3 itu 2-nya ada 3, terus dikali gitu ya, 2 kali 2 kali 2, bukan 2 kali 3 ya. Dikali 3 pangkat 2, ini juga 3-nya ada 2 ya, bukan 3 kali 2. 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3, 9. Hasilnya 8 kali 9, 72. Oke, jadi ini jawabannya. FVB dari 18 dan 24 adalah 6 dan KPK-nya 72. Oke.
Next, nomor 2, 75 dan 120. Kita buat dulu apa? Yang pertama, pohon faktor. Oke, 75. 75 itu bisa dibagi berapa nih? Dari yang paling kecil ya. 2, maksudnya habis ya. Habis dibagi berapa nih? 2 enggak? Nah, 3 bisa ya. 75 dibagi 3 itu berapa? 25. 25 berarti dibagi 5, hasilnya 5. Oke, ini bilangan primanya dari 75. Sekarang 120 berarti dibagi 2, hasilnya berapa? 60. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 30. Kita bagi 2 lagi, hasilnya 15. Lalu 15 berarti dibagi 3 ya, hasilnya 5. Oke, ini bilangan primanya. Jadi seperti yang sudah saya katakan, materi prasyaratnya itu perkalian dan pembagian. Jadi kalau kalian perkalian dan pembagiannya masih belum terlalu lancar, susah ya belajar KPK FEB-nya. Oke, langkah selanjutnya kita buat apa? Faktorisasi prima. Dari 75 dulu ya. 3-nya ada 1 dikali 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Yang 120-nya 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 1, 5-nya juga ada 1. Oke, berarti sekarang kita tentukan FVB dan KPK-nya. FVB dulu ya. Nah, kita tandai dulu nih bilangan yang sama. 3 di bawah ada 3, ada, berarti ini ada pasangannya. 5 di sini ada, di bawah juga ada, berarti kita tandai. Nah, ini 2 nih. Di sini di yang 120 ini kan ada 2 pangkat 3, tapi di faktorisasi prima 75 di sini tidak ada bilangan 2 ya. Nah, berarti 2 ini jomblo nih, nggak ada pasangan, berarti jangan ditandai. Artinya 2 pangkat 3 ini haram dipakai untuk FHB ya. Maksudnya jangan diambil. Kita ambil yang ada pasangannya saja. Oke, dari 3 dulu nih. 3 di sini 3, di sini juga 3. Artinya pangkatnya sama ya, sama-sama pangkat 1. Kalau sama seperti ini ambil salah satu aja ya. 3 kali. Nah, di sini 5-nya ini 5 pangkat 2, yang ini 5 pangkat 1. FVB itu ambil yang paling kecil. Berarti ambilnya yang ini ya. 5 pangkat 1. Oke, 3 kali 5 adalah 14 ditambah 1 alias 15. Oke, KPK. Nah, kalau KPK 2 pangkat 3 ini meskipun nggak ada temennya, nggak ada pasangannya, tetap dibawa ya. 2 pangkat 3 dikali, nah 3-nya kan pangkatnya sama, ambil salah satu dikali, nah 5-nya ambil pangkatnya yang paling besar ya. Jadi KPK itu ambil pangkatnya yang paling besar. Berarti di sini 5 pangkat 2 ya. Oke. 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 3 kali 5 pangkat 2 25 ya. 8 kali 25 kan 200 ya. 200 kali 3 600. Oke, ini untuk apa? KPK. Jadi FVB dari 75 dan 120 adalah 15 dan KPK-nya adalah 600. Oke. Itu dia nomor 2. Sekarang nomor 3 terakhir. Oke, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara masih menggunakan pohon faktor, cuma ada yang berbeda ya. Oke, maksudnya gini, kita cari pohon faktornya dulu kan, sekarang dari 150. Nah, tadi kan cara membuat pohon faktor itu membagi bilangan yang mau kita cari KPK dan FVB-nya dengan bilangan prima ya. Dari yang terkecil terus sampai yang terbesar gitu ya. Sebenarnya nggak harus dari yang terkecil, tapi biasakan aja biar nanti membuat faktorisasi primanya gampang gitu ya. Nah, tapi kita boleh nih seperti ini. 150 ini kan, apalagi kalau di belakangnya ada 0 nih. Kalau di belakangnya ada 0 berarti bisa dibagi
10, ya enggak? Ya. 10, 20, 30, 40, pokoknya yang belakangnya ada nolnya, satuannya ada nolnya, berarti bisa dibagi 10 kan. Nah 10 itu kan sebenarnya bukan bilangan prima nih, nggak ada bilangan 10 kan. 2, 3, 5, 7, 11, 13. 10 itu bukan bilangan prima, tapi 10 itu bisa kita peroleh dari hasil perkalian dua buah bilangan prima, yaitu 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10, ya enggak? Nah jadi kita boleh nih tulis di sini 2 kali 5. 2 kali 5 kan 10. Jadi nanti langsung 150 dibagi 10. Berapa tuh? 15 kan? Nah gitu ya. Jadi boleh dibagi 10. Karena 10-nya bisa kita tuliskan menjadi 2 kali 5 dan 2. Dan 5 ini adalah merupakan bilangan prima. Jadi boleh. Ini tujuannya hanya untuk mempersingkat aja biar lebih cepat membuat pohon faktornya ya. Ini kan tinggal dibagi 3 hasilnya 5 gitu kan. Nah jadi lebih singkat aja. Oke, jadi yang ini tetap kita buletinnya 2 ya, 2 dan 5 nya gitu ya. Oke, sekarang 300 kita lakukan hal yang sama ya. 300 kan bisa dibagi 10, berarti 2 kali 5. 300 dibagi 10 kan tinggal coret nolnya 1 ya, berarti tinggal 30. 30 masih ada nolnya nih, kita bagi 10 lagi aja, 2 kali 5. 30 bagi 10 kan, tinggal coret nolnya berarti sisa 3. Sudah selesai ya. Kita buletin. Oke, sekarang baru kita tuliskan faktorisasi primanya ya. Oke, dari 150 lihat 2 nya ada 1, 3 nya ada 1, 5 nya ada 2 ya, 5 pangkat 2. Dari 300 2 nya ada berapa nih? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. Ada 3, ada ya, 3 nya ada 1, 5 nya ada 2 juga. Oke, berarti sekarang kita bisa menentukan FVB dan KPK nya. FVB dulu ya. Oke, kita tandai. Oh, ini semuanya ada pasangannya ya. 2, 3, dan 5 juga masing-masing berpasangan. Oke, berarti kita ambil semuanya nih. Dari 2 dulu. FVB ingat, pangkatnya yang kecil. 2 nya berarti yang atas. 3 nya ambil salah satu karena pangkatnya sama. 5 nya juga sama, pangkatnya sama-sama 2. Ambil aja salah satu ya. Oke, tinggal hitung. 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 kan 25 ya. Nah 25 kali 2 kan 50. 50 kali 3 150 ya. Sekarang KPK nya kita ambil yang pangkatnya besar ya. 2 nya 2 pangkat 2, 3 nya 3, 5 nya 5 pangkat 2 ya. Oke, 2 pangkat 2 itu kan 4 kali 3 kali 5 pangkat 2 itu 25 ya. 4 kali 25 kan 100. 100 kali 3 300. Oke, nice. Jadi FVB dari 150 dan 300 adalah 150, sedangkan KPK nya adalah 300. Oke, 150 dan 300. Oke, itu dia penjelasan materi tentang KPK dan FVB. Semoga apa yang saya jelaskan bisa kalian pahami dengan baik. Silahkan kerjakan soal latihan-latihannya ya. Biasanya nanti akan ada muncul di akhir video ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. See you next time di video selanjutnya and bye-bye.